Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tugas kuliah saya. Dalam video ini saya akan membahas judul tentang aktuator dan sensor pada otomotif yang merupakan bagian dari mata kuliah Sasis Manajemen Sistem. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjelaskan konsep-konsep yang telah dipelajari. Terima kasih yang telah menonton. Lanjut kita ke materinya langsung. Nah, izinkan saya di sini memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyal Mardika dengan NIM 2202316. Kelas Pendidikan Teknik Otomotif kelas A, mata kuliah Sasis Manajemen Sistem. Lanjut. Sensor adalah komponen sistem yang menyediakan input yang memungkinkan komputer atau ECM menjalankan operasi yang membuat sistem berfungsi dengan benar. Dalam kasus sensor kendaraan biasanya berupa tegangan yang direpresentasikan oleh kode pada prosesor komputer. Jika tegangan ini salah, prosesor mungkin akan menanggapinya sebagai input yang tidak valid dan mencatat kesalahan. Nah, tadi sudah memahami apa itu sensor. Selanjutnya di sini saya akan membahas jenis-jenis sensor. Nah, yang satu ada sensor mass airflow atau MAV. Nah, sensor ini digunakan pada engine dengan injeksi bahan bakar elektronik multiport, di mana jumlah bahan bakar yang disuplai dikontrol oleh komputer atau PCM yang menghidupkan dan mematikan injektor. Sensor ini memberikan informasi tentang jumlah yang masuk ke dalam engine, memungkinkan komputer menghitung kebutuhan bahan bakar yang tepat. Komputer memungkinkan meningkatkan atau mengurangi durasi injektor untuk memberikan rasio udara atau bahan bakar yang tepat. Nah, di sensor ini terdapat dua jenis sensor lagi, yaitu ada sensor laju aliran jenis valve, yang kedua sensor laju jenis hot wire. Nah, lalu yang kedua ada jenis sensor exhaust gas oksigen. Nah, gas exhaust gas oksigen ini berfungsi dengan baik. Rasio udara bahan bakar harus jaga di sekitar 15:1 berdasarkan massa. Sensor oksigen gas buang atau EGO berperan penting dalam membantu ECM mempertahankan rasio ini. Sensor EGO secara terus-menerus memantau kadar oksigen dalam gas buang yang mencerminkan rasio udara bahan bakar pada pemasukan engine. Nah, lalu yang ketiga ada throttle plate angular position. TPS mengukur sudut bukaan katup throttle dan mengirimkan sinyal ke engine control unit untuk mengatur rasio udara bahan bakar yang tepat. Ini penting untuk menjaga kinerja engine yang optimal, terutama saat akselerasi atau deselerasi. Pentingnya posisi sudut plate throttle yaitu sudut bukaan katup throttle yang tepat sangat penting untuk efisiensi bahan bakar dan performa engine. Nah, kesalahan dalam pengukuran dapat menyebabkan campuran udara bahan bakar yang salah dan mempengaruhi akselerasi dan emisi kendaraan. Lalu yang keempat ada crankshaft angular position atau RPM. Nah, di sensor ini posisi sudut poros engkol atau crankshaft dan kecepatan rotasinya atau RPM adalah parameter penting dalam engine pembakaran internal. Sensor posisi poros engkol digunakan untuk memantau sudut rotasi dan kecepatan putaran poros engkol. Informasi ini sangat krusial bagi engine control unit untuk mengatur waktu pengapian dan injeksi bahan bakar. Sensor CPS bekerja dengan mendeteksi perubahan medan magnet yang dihasilkan oleh putaran roda gigi pada poros magnet yang dihasilkan oleh putaran gigi, lalu mengonversi informasi tersebut menjadi sinyal listrik. Sinyal ini kemudian digunakan oleh ECU atau ECU untuk memastikan efisiensi pembakaran pada
engine yang optimal. Nah, lalu yang kelima ini ada coolant temperature sensor. Nah, sensor suhu pendingin ini atau yang dikenal sebagai engine coolant temperature sensor adalah komponen penting dalam engine pembakaran yang berfungsi untuk mengukur suhu cairan pendingin engine. Sensor ini pun memberikan informasi kepada ECU atau ECU untuk mengatur penginjeksian bahan bakar dan waktu pengapian serta membantu pencegah overheating. Nah, lalu ya selanjutnya ada intake air temperatur. Nah, intake air temperatur sensor ini adalah komponen penting dalam sistem manajemen sasis yang berfungsi untuk mengukur udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Informasi yang diperoleh dari sensor ini sangat penting untuk mengoptimalkan performa engine. Ia mengatur rasio udara bahan bakar, meningkatkan efisiensi pembakaran dan mendeteksi masalah. Nah, untuk cara kerja intake air temperatur ini menggunakan thermistor yang mengubah resistensi dengan sesuai dengan suhu udara ketika suhu meningkat. Resistensi menurun menghasilkan sinyal listrik yang dikirim ke ECU untuk penyesuaian pengaturan engine. Dan lalu ada manifold absolute pressure atau bisa dibilang MAP. Nah, untuk sensor ini, sensor tekanan absolute manifold adalah komponen penting dalam sistem kontrol elektronik engine pembakaran internal yang berfungsi untuk mengatur tekanan menjadi sinyal listrik yang dikirim ke engine control unit untuk mengatur campuran udara dan bahan bakar serta waktu pengapian. Nah, untuk fungsinya terdapat ada empat, yaitu yang satu mengukur tekanan udara, kedua mendeteksi kevakuman, ketiga mengatur campuran bahan bakar, keempat pengaturan waktu pengapian. Lalu di sini ada sensor differential exhaust gas pressure. Nah, untuk di sensor ini differential exhaust gas pressure adalah pengukuran perbedaan tekanan gas buang yang dihasilkan oleh engine yang sangat penting dalam berbagai aplikasi industri, terutama dalam sistem pembakaran dan pengolahan gas. Nah, untuk alat ini juga berfungsi untuk memantau dan mengontrol perbedaan tekanan antara dua titik dalam sistem seperti sebelum dan setelah difilter. Nah, untuk prinsip kerjanya, differential exhaust gas pressure ini bekerja berdasarkan hukum Bernoulli yang menyatakan perbedaan tekanan antara dua titik akan menghasilkan perubahan kecepatan aliran fluida. Lalu ada sensor vehicle speed, yaitu sensor kecepatan kendaraan atau yang dikenal dengan istilah vehicle speed sensor atau VSS, adalah perangkat yang berfungsi untuk mengukur kecepatan kendaraan berdasarkan rotasi roda. Nah, data yang diperoleh dari sensor ini sangat penting untuk berbagai sistem dalam kendaraan, termasuk sistem kontrol elektronik dan transmisi. Lalu selanjutnya ada sensor transmisi gear selector position. Nah, sensor ini terdapat dalam ruangan mobil kabin. Itu sensornya ini posisinya tuas transmisi yang ada di bawah. Nah, untuk penjelasannya, komponen penting ini dalam sistem transmisi otomatis pada kendaraan. Sensor ini juga berfungsi untuk mendeteksi dan mengirimkan informasi mengenai informasi tuas transmisi, apakah dalam posisi ini parkir, netral, atau gigi lainnya. Data yang dihasilkan oleh sensor ini sangat krusial bagi sistem kontrol transmisi untuk memastikan perpindahan gigi yang tepat dan aman. Lalu lanjut ada aktuator. Nah, aktuator ini adalah perangkat-perangkat penting yang digunakan dalam sistem kendaraan modern sekarang. Mereka ini dioperasikan oleh output SCM dan bergantung pada solenoid atau motor listrik untuk berfungsi. Nah, kontrol aktuator dapat dilakukan melalui dua metode utama, yaitu siklus tanggung jawab dan kedua modulasi lebar impuls. Nah, pemahaman tentang cara kerja aktuator ini sangat penting untuk memahami kompleksitas sistem kendaraan kontemporer. Lalu ada jenis-jenis aktuator. Nah, yang satu ini ada engine control actuators. Nah, aktuator pengontrol engine kendaraan
atau yang dikenal sebagai engine control actuators adalah perangkat penting dalam sistem manajemen engine modern. Mereka berfungsi untuk mentransformasikan instruksi dari unit pengontrol engine ke ECU menjadi gerakan mekanis yang tepat untuk mengoperasikan berbagai komponen engine seperti injektor bahan bakar, koil penyalur api, katup masukan dan keluaran, serta dalam kontrol emisi gas buang. Lalu selanjutnya ada solenoid actuators. Nah, untuk solenoid actuators ini adalah komponen penting dalam sistem injeksi kendaraan yang berfungsi sebagai katup dioperasikan oleh solenoid untuk mengatur aliran bahan bakar ke engine. Nah, ketika arus listrik mengalir, elemen bergerak pada solenoid membuka tutup, memungkinkan bahan bakar bertekanan disemprotkan melalui nozzle. Nah, selanjutnya ada motorized actuators. Untuk motorized actuator ini, katup yang dioperasikan oleh motor stepper adalah komponen penting dalam sistem injeksi bensin, berfungsi untuk mengatur pasokan udara tambahan ke engine dengan menggunakan sinyal dari ECU. Motor stepper ini dapat menggerakkan katup udara untuk mengatur pasokan udara yang tepat sesuai kondisi mesin saat itu. Nah, udah sampai di penghujung akhir. Terima kasih atas yang sudah mendengarkan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, entah itu dari kata atau cara pengucapannya. Mohon maaf. Cukup sampai di sini pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.